Bawahnya sesak. Kamu ngerasa ada apa? Tapi Iya. di atas semakin ramai Semakin dan ramai. semakin menarik. Seolah menunggu kedatangan kami, Rudy pun merasakan hawa yang kuat dari sebagian makhluk astral yang berkumpul di ruangan Ini atas. seperti Kami ini pun lantai mendekati 2 ya. ruangan tersebut Ini dan benar saja. banget. Jelas banget. Tuhan. Kayak ngamuk gitu. Kayak ngamuk, makin ngamuk. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Lindungi aku ya Allah. Tuhan, lindungi aku. Aku nggak ada niat untuk mengganggu yang ada di sini. Jadi si hitam besar, si perempuan baju merah, dan teman-temannya yang lain itu memang salah satu spot yang mereka sukai untuk cari makan di sini. Jadi mereka kayak semacam memantau dari sini gitu ya? Betul. Mereka memantau, kemudian mereka lihat satu korban, calon korban yang punya kriteria yang mereka sukai. Kemudian mereka beraksi. Ini memang tergantung persepsi masing-masing orang ya. Iya. Ada memang orang nggak percaya soal mistis. Mereka akhirnya berpikir realistis. Mereka bilang, oh itu ngantuk, oh Iya. itu tergelincir, oh Iya, itu betul. kecerobohan. Iya, kecelakaan Ini biasa. memang ya kita nggak bisa memaksa untuk mempercayai ini. Ya. Itu balik ke kepercayaan masing-masing. Tapi ini dari sudut pandang supranatural. Bagi orang yang melihat, yang bisa melihat, yang punya kemampuan itu, mereka bisa lihat bahwa makhluk-makhluk itu memang punya andil. Jadi memang kecelakaan-kecelakaan itu memang mereka yang buat. Iya. Tadi ada satu ruangan lagi dekat patung. Saya penasaran, saya mau ke sana juga. Yang di sampingnya pas itu. Samping patung. Iya. Oke. Jadi Yuk kita naik lagi ya. naik ke atas. Kelihatan dulu. Makin ramai, Makin ramai di makin atas. ramai. Makin ramai tuh makin banyak yang berkumpul maksudnya. Makin banyak yang berkumpul. Oke, kita lihat di ruangan ini. Malam semakin larut serta energi yang semakin besar mengarahkan kami untuk menelusuri sisa bangunan villa yang berada di lantai bawah. Ada banyak reruntuhan ini ya. Plafon. Keadaan bangunan yang terbengkalai dan rusak menambah hawa penat, seolah semakin mendekat ke arah tempat berkumpulnya makhluk gaib. Lembab banget di sini. Bawahnya sesak. Kamu ngerasa ada apa? Tapi Iya. di atas semakin ramai Semakin dan ramai. semakin menarik. Seolah menunggu kedatangan kami, Rudy pun merasakan hawa yang kuat dari sebagian makhluk astral yang berkumpul di ruangan Ini atas. seperti Kami ini pun lantai mendekati 2 ya. ruangan tersebut Kayak dan benar saja. lembab. Apak banget hawanya, nggak enak banget di sini. Ada sosok tua, nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Nenek ini ganas. Ganas. Kenapa? Karena Kenapa dia gitu? juga suka minum darah. Dia mencelakakan orang-orang juga. Dan nenek-nenek itu Ya. tinggal di sini. Oke. Ini kita dikelilingi mereka loh. Tuh si nenek tuh Di mana dia? di ujung, di pojok sini, Di ujung. di sini. Seperti apa wujudnya? Kamu bisa jelasin lebih ini lagi nggak? Lebih detail lagi? Rambutnya putih, acak-acakan. Ya. Dia bungkuk, Dia bungkuk. matanya merah. Nyalanya nyala merah darah. Iya. Dia menyeringai. Giginya runcing. Iya. Serem banget bentuknya Ruth berarti. Tadi ada yang lari. Lo jangan bikin aku kaget, Ruth. Si nenek itu nggak ada di situ. Di mana dia? Ada ruangan lagi. Ada kamar mandi. Dan Ada bau darah. ada budara.
Secara tiba-tiba makhluk yang disebut Rudy berlari ke arah sebuah kamar yang terlihat lembab dan terbengkalai. Ini tempatnya berantakan sekali. Nenek itu ada di sana. Ada juga yang lain-lainnya. Bentuknya seperti perempuan lain. Ada laki-laki juga. Tapi mereka bentuk tubuhnya itu lebam-lebam. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah itu bekas kecelakaan? Ciri-cirinya kecelakaan. Tapi bukan di sini kejadiannya. Tempat lain. Iya. Nah, ini ternyata ada juga makhluk dari tempat lain yang berkunjung ke sini. Iya. Mungkin karena tempat ini udah terlalu lama, nggak ditinggalin ya Ruth, jadi banyak yang datang ke sini. Iya. Oke kalau gitu. Oke, pokoknya intinya berarti yang tinggal di sini juga udah lama banget, Nur. Ya, ngomong-ngomong, Iya. di tempat ini kita bisa adakan uji berani. Karena di sini yang paling kuat energinya. Penelusuran kami pun berujung dengan memilih ruangan lantai 2 sebagai lokasi uji berani. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, namanya siapa? Nama saya Natali. Natali, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Iya, motivasi saya sering banget mengalami hal-hal yang aneh. Iya, itu aja sih. Oke. Kamu sudah siap dan sudah yakin untuk ikutan uji berani malam ini? Siap. Siap. Ya, sebelum aku antar kamu ke titik lokasi uji berani, kita akan pakaiin kamu perlengkapan. Ikutin aku dulu yuk. Pelan lagi. Ada pijakan di depan kamu. Putar balik lagi. Oke. Natali, sekarang kamu udah ada di titik uji berani. Di sini kamu akan berdiam diri dan kamu harus menceritakan ke kita semua apa yang kamu rasain, apa yang akan kamu lihat, apa yang kamu dengar, apapun itu. Di sini udah disiapkan 1 lilin, juga ada korek api kalau misalnya lilinnya mati. Kemudian ada 1 lonceng, coba kamu bisa rasain ya. Kamu hanya boleh membunyikan lonceng ini kalau kamu sudah nggak kuat. Oke. Dan di sini juga kamu akan dipantau oleh tim kami. Jadi ada batas-batas yang tidak boleh kamu lewatin karena kamu nanti keluar dari area kamera dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, baik kalau gitu. Buka penutup mata kalau kita udah pergi. Ruth, kita udah bisa tinggal. Yuk. Beberapa Iya, saat ini ada suara ketawa juga. Aku lihat juga di samping kiri saya di sana kayak ada bayang-bayangan sosok gitu. Tapi aku nggak tahu sosoknya apa, cuman terlihat bayangannya aja. Ya aku di sini bukan bermaksud untuk mengganggu penghuni yang ada di sini ya. Aku hanya ingin tahu ada suara. ya ada suara kayak menjatuhkan barang gitu.
di sini, dan aku pun agak ada merinding-merinding nih sekarang ya. Sekarang udah magnetnya itu bener-bener ini banget, berasa banget, aku rasa banget. Yang jelas aku nggak ada niat untuk mengganggu. Dari sebelah sana juga masih ada suara kresek-kresek kayak orang jalan gitu. Mulai digin gitu, Masya Allah. Iya, aku minta maaf, aku nggak ada niat untuk mengganggu di sini. Tadi kencang banget suara apa? Kayak orang ketok jendela gitu. Ini tadi ada air netes apa karena bekas hujan kali ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang nangis di sini. Ada yang nangis kencang banget dan terdengar sangat kencang banget. Aku mulai merinding banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merinding banget dan masih kayak ada yang jalan juga, masih dari sebelah kiri. Di sini bener-bener oh Tuhan, ada Tuhan. Aku nggak ada niat untuk mengganggu. Tadi aku udah bilang ya, untuk yang ada di sini, penghuni yang di sini itu orangnya bersih, orangnya baik, orangnya suci, gak jahat. Aku yakin banget itu. Aku di belakang aku kayak apa ya? Masya Allah, Tuhan. Ada kayak lemparan batu, kayak melempar batu ya. Masih di sebelah kiri aku. Kayak ada suara-suara apa ya? Tuhan. Ada Tuhan. Suara. Tuhan. Sangat kencang banget suaranya. Kayak lemparan batu atau apa ke jendela ya, kaca ya, jendela kaca. Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan ganggu. Aku di sini nggak niat untuk mengganggu. Aku kesini bukan maksud aku untuk mengganggu penghuni yang ada di sini. Aku minta maaf. Aku minta maaf penghuni di sini. Tadi kayak ada suara-suara itu apa namanya? Kayak semacam tuh aku dengar bener-bener jelas, gamblang banget, masih terdengar sama sekarang. Masih terdengar sama sekarang, jelas banget. Di sini berarti yang jelas udah ada sosok-sosok. Aroma melati itu datang lagi dan masih suara tadi yang aku bilang kayak masih ada, masih kenceng banget, dan aku pun masih merinding, kenceng banget, sangat kenceng banget. Aku nggak tahu itu dari mana, tapi yang aku dengar masih dari samping kiri aku, depan, masih dari situ. Ada yang ngetok kaca juga, ngetok jendela, kuat banget, kenceng banget suara ketokannya. Sama kayak suara orang ini, suara-suara apa ya, ketokannya kenceng banget, sama kayak orang nangis, kenceng banget.
kayak orang nangis, kayak ada yang mendekat ke aku gitu, ke arah aku, kayak ada yang mendekat, kayak ada yang berjalan gitu. Aku lihat ada kayak cahaya gitu, kayak cahaya, tapi hanya 1 kali doang, habis itu hilang lagi. Kerasa kayak orang jalan gitu, kayak mendekat ke arah aku. Kenceng banget. Masih ada nangis, suara nangis. Aku lihat ada bayang-bayang, ada penampakan gitu, nampak banget, tapi aku nggak tahu itu sosok apa. Nampak banget di kaca itu. Aku lihat banget. Tuhan, aku minta maaf, jangan ganggu. Aku nggak ada niat buat mengganggu. Aku kesini nggak ada niat untuk mengganggu. Jelas banget. Aku lihat ada penampakan. Jelas banget di kaca itu. Di kaca itu aku lihat, tapi aku nggak tahu sosok apa. Aku nggak tahu. Aku nggak berani mendekat. Aku nggak tahu. Aku nggak berani mendekat, tapi aku lihat banget. Itu, aku lihat banget kayak tangan melambai sambil gedor-gedor jendela. Aku lihat banget. Masih ada. Nangis. Dia nangis kayak meminta bantuan gitu, tapi aku nggak ngerti, aku bingung. Masih ada, nampak banget, jelas banget, gamblang banget penampakannya, jelas banget Tuhan. Kayak ngamuk gitu, makin ngamuk. Aku minta maaf. Lindungi aku ya Allah, Tuhan, lindungi aku. Aku nggak ada niat untuk mengganggu yang ada di sini. Kenceng banget suaranya. Kenceng banget. Kayaknya ini Aku karena minta terlalu maaf. banyak gangguan, Jangan jadi ngamuk. Aku minta maaf. Jangan ngamuk. Kenceng banget suaranya. Ngamuk gitu sambil masih nangis. Aku dengar suara nangis. Tadi lemparannya kenceng banget suaranya ke kaca. Tuhan, jangan ganggu. Aku nggak ada niat untuk mengganggu. Kayak mendekat. Suaranya kayak mendekat. Kayak ada yang berjalan gitu. Kayak sama suara yang serem banget. Kali kami datang, Andali. Oh, hati-hati. Kenapa? Iya. Ini Natali. Tenangin diri dulu sebentar, tenangin sejenak. Natali. Sempat ini juga aku, tapi aku nggak mau nyerah. Tapi kamu Ya, luar biasa. Udah keringetan. Tapi bener-bener auranya itu aku rasain banget ya. Kamu luar biasa hari ini. Uji beraninya, kamu bisa membuktikan kalau kamu memang seberani itu. Kamu dari semua episode yang udah dilaluin satu-satunya peserta yang gak nyerah, gak ngebunyiin lonceng sama sekali. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Penelusuran kami malam ini membenarkan keangkeran bangunan villa yang terbengkalai ini. Hingga mereka yang tak kasat mata beberapa kali mencoba berkomunikasi kepada peserta uji berani. Namun kebenaran akan peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi dengan keberadaan makhluk astral di villa ini dikembalikan kembali kepada masyarakat. Karena sejatinya bersikap hati-hati saat berkendara adalah kunci keselamatan.